Terima kasih Anda masih bergabung bersama Bizbrief. Saya Kian, masih bersama Mas Albertus Christian, adalah senior analis Monex Invest in the Futures, dan kita masih memperbincangkan mengenai tips-tips yang harus dilakukan supaya kita dapat berinvestasi secara aman ya di investasi emas. Oke, kemampuan investor pemula untuk belajar ini menjadi ya persyaratan lah yang memang sangat-sangat penting untuk dimiliki, karena ketika akhirnya saya punya dana banyak yang saya tahu belum banyak, kemudian saya langsung saja menginvestasikan dana saya ke salah satu investasi gitu tanpa saya mengetahui banyak mengenai investasi tersebut. Sejauh ini investor-investor pemula terkait dengan skillnya atau mungkin kemampuannya untuk belajar, bagaimana ini seharusnya menjadi satu hal yang sebaiknya dimiliki? Betul, memang hal yang mutlak itu harus dimiliki baik investor pemula ataupun yang sudah advance sekalipun, itu adalah terus-menerus untuk mempelajari di bisnis ini ya. Seperti halnya di bisnis manapun sebenarnya selalu ada perkembangan yang dinamis gitu. Jadi perkembangan derivatif itu misalnya dengan contoh leverage ya. Dengan kondisi leveraging yang terus dimodifikasi oleh peraturan verifikasi, sehingga ada juga yang bisa yang memicu jebakan ya, bagi para investor yang awam, yaitu trading untuk menggunakan leverage yang terlampau tinggi. Jadi kadang ada broker yang memaksa untuk menggunakan leverage yang misalnya 1:500 ya di sana. Intinya di sana sih mungkin dari sisi spreadnya kan. Nanti pergerakan per poinnya, fluktuasinya jadi terlampau tinggi, dan itu justru beresiko. Meskipun sih sebenarnya bisa memberikan return yang tentunya lebih besar. Jadi leverage ini memang jangan over juga, cuma jangan terlalu kecil juga, yang sedang. Biasanya yang dipakai seperti di Monex itu kan 1:100 ya. Jadi di sana komisinya itu nggak terlalu besar, jadi tidak menggerus dari equity investor itu sendiri. Belajar mengenai analisa fundamental, seberapa penting ini? Fundamental tentunya sangat penting ya, karena kan yang menggerakkan aspek yang menggerakkan emas di jangka panjang maupun jangka pendek itu fundamental ya. Jadi yang pertama mungkin dari sisi supply demand, biasanya aspek fundamental yang penting. Itu jika kita mengetahui misalnya konsep supply emas saat ini kan sudah mulai terbatas, sementara permintaannya melampaui sisi supply sendiri. Kemudian yang kedua itu aspek pembelian bank sentral ya. Di sana menjadi diversifikasi pada bank sentral. Tapi uniknya ini bank sentral ini selalu memanfaatkan kondisi market juga gitu. Jadi dia akan mengumumkan pembelian cadangan devisa emasnya di saat kondisi pasar itu sedang menguntungkan supaya memicu kenaikan. Jadi misalnya contohnya kemarin itu harga emas sedang terkoreksi ke level yang cukup murah gitu. Kemudian di sana dia baru mengumumkan beberapa bank sentral di Eropa itu membeli emas sebanyak sekitar 8 ton emas ya. Nah di sana tentunya mempengaruhi kan. Akhirnya kondisi bearish market atau kondisi penurunan emas yang sudah mulai hilang momentumnya, itu dia malah berbalik naik di sana. Jadi kalau kita bisa mengetahui news-news seperti itu, katalis trading seperti itu akan menguntungkan sekali bagi para investor. Investor mulai tahu beberapa hal mengenai investasi di komoditas emas. Banyak kemudian hal yang ingin diketahui dan memang menjadi sebuah excitement tersendiri, akhirnya melakukan over trading. Bagaimana ini menjadi satu step yang sebaiknya tidak dilakukan, khususnya untuk investor pemula? Bisa Anda ceritakan sedikit mengenai hal ini? Ya, itu memang over trading itu salah satu istilahnya penyakit yang sering timbul bagi investor pemula ya. Jadi biasanya mereka berevolusi dari trader yang fundamentalis kemudian menjadi chartis. Jadi sudah mengetahui banyak indikator, kemudian jadi semakin percaya diri untuk masuk ke pasar. Tapi justru menjadi overconfident. Jadi di sana jadi terlalu yakin bahwa ini pasti akan naik atau turun ya. Kemudian dia mengeksekusi terlalu agresif, terlalu sering. Misalnya dalam sehari kan di sana ada karakter emas. Misalnya emas itu selalu diumumkan oleh Bursa London, harga fixnya itu atau fixing London itu berapa gitu. Nah di sana itu ada kesempatan setiap pengumuman itu ada terkoreksi harganya.
terkoreksi misalnya selalu mencapai titik terendahnya pada hari itu atau secara intraday. Nah di sana akan memberikan kesempatan untuk main tektok. Jadi karakter misalnya di bursa London buka, kemudian itu selalu berlawanan dengan bursa Frankfurt. Jadi bursa Frankfurt itu kan biasanya jam 2 siang kita ya. Jam 2 siang harga emasnya lagi naik. Di sana main tektok sell di pembukaan bursa Frankfurt sampai bursa London. Bursa Londonnya kan buka jam 3, ada sesi 1 jam ya gitu. Jadi saya memanfaatkan tektok. Cuman kadang-kadang itu dilakukan terlampau agresif. Sebenarnya ada juga di kondisi misalnya dari open London fixing sampai dengan open New York. Nah di sana sebenarnya yang paling tepat ya contohnya untuk melakukan emas sekarang mulai dari tahun 98 sampai terakhir. Belum terima kopinya. Ya biasanya turun dari Mahkamah Agung dulu ke pengadilan. Ini adalah semua data yang mungkin Anda ingin sampaikan terkait dengan pergerakan ini belum ada ya? Iya, jadi pola yang terjadi di pergerakan di emas setiap harinya itu ada karakter. Misalnya pada saat bursa Hong Kong dari jam opennya dari jam 6 atau jam 7 gitu ya, itu emas itu memiliki pergerakan yang bisa istilahnya dimanfaatkan scalping atau istilahnya kita bisa memanfaatkan trading sangat-sangat short term ya. Nah, misalnya yang kadang-kadang justru menggoda para pelaku pasar untuk melakukan trading yang over, terlalu trading. Padahal kan itu kan buruk karena kan komisinya jadi terlalu gede dan bagi investor tuh sebenarnya rugi. Jadi jangan yang terlalu agresif. Yang harus dihindari juga adalah over leverage. Bagaimana ini menjadi satu lagi sebagai tidak dilakukan oleh investor pemula setelah tidak berjalan. Ya baik, bersama kami akan segera kembali setelah tidak berjalan. Ada juga yang minta pasti dapat.